bom-bom atau kamu murid Yesus? Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Kamu di situ siapa? Nggak bisa kau gunakan ayat itu, kau tuduh yang bangkit dari nggak boleh. Kau jangan boleh. Hei, sekarang kau jawab, kamu di situ siapa? Penyesat itu datang kepada murid Yesus dan mengaku, akulah Yesus. Kutanya dulu kau, itu bohong ucapan Yesus atau itu karangan Suma? Loh, bicara kau. Kenapa kau diam? kenapa di mute? Sekarang kau jawab, benarkah Yesus berkata akan datang Mesias palsu kepada muridnya? Subhanallah, barakallahu fikum. Sekarang kau jawab, benarkah Yesus berkata akan datang Mesias palsu kepada muridnya, bahkan bisa menyesatkan muridnya? Betul kan? Nah, bukan kepada muridnya, bukan kepada Mesias palsu, akan datang Mesias palsu. Akan datang Mesias palsu kepada siapa? Akan datang Mesias palsu kepada siapa? Mute, pengecut. Akan datang Mesias palsu kepada siapa? Sakit hati kau kan? Udah. Sakit hati kau kan? Karena kebenaran semakin nyata bahwa yang kau sembah itu adalah Yesus palsu. Sakit hati lo. Sama Kores dulu, biar Kores dapat dulu dengan siapa? Dengan sakit hati lo. Sakit hati lo, saudara. Sakit hati lo, saudara. Karena semakin hari semakin nyata bahwa kamu adalah penyembah Yesus palsu. Sakit hati lo. Saya tidak memfitnah, bantah data saya. Itu kitabmu yang mengatakan itu, bukan saya. Kitabmu yang mengatakan Mesias palsu akan datang kepada murid Yesus, mengaku Yesus, mengaku Mesias. Orang adalah setan. Lah, itu pengakuan Yesus kok. Itu pengakuan Yesus. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kau pembuat kejahatan. Kau pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengatakan kau pembuat kejahatan? Karena ketika anakmu lahir, ketika keturunanmu lahir, tetanggamu lahir, kau ajarkan mereka menyembah Yesus palsu. Makanya kau disebut pelaku kejahatan. Paham sampai sini? Zuma. Paham? Gini kawan. Paham? Kau boleh bilang Tuhanmu adalah Allah yang benar, tetapi jangan kau bilang Tuhan orang adalah iblis. Salah. Sekarang Yesusnya mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku akulah dia, mengaku akulah Yesus, itu siapa? Penyesat kan? Betul? Kau nggak boleh bilang Tuhan orang lain adalah. Kenapa kau batasi saya? Kenapa kau batasi saya? Saya orang yang berbicara mengenai kebenaran. Kenapa kau batasi saya? Al-Quran saya mengatakan kalian penyembah setan. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Itu Al-Quran saya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 171 yang 117 yang mengatakan kalian adalah penyembah setan. Kenapa saya harus takut? Itu Al-Quran saya. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Itu sembahanmu. Kamu apa? Boleh saya jawab? Al-Quran saya mengatakan itu. Dan Yesus mengatakan kepada Bani Israel, muridnya, bukan kepada Kristen. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Setan loh yang datang. Maaf ya. Kenapa kau ketawa? Itu dalil di kitabmu. Jadi murid-murid Yesus waspada kepada Yesus yang keluar dari kubur. Hanya kamu karena kau Kristen, kamu percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur itu. Kau boleh bilang Tuhanmu yang benar. Al-Quran saya mengatakan itu. Kenapa kau paksa saya? Saya orang yang berkata berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan Bible. Firman Tuhannya Al-Quran dan Bibelnya adalah surat kabar yang kau imani sebagai kitab suci. Ya boleh saya bicara? Boleh, silakan. Saatnya kau bicara. Kalau mau bahas tentang kitab kita, bahas itu dari pertama. Silakan Anda bahas dari pertama. Silakan. Yohanes itu bahas itu dari pertama.
Oke, silakan. Oke, berarti kita harus bahas mulai dari Yesus. Kenapa mereka berkata Yesus itu adalah hantu? Pertama, mereka memang berkata Yesus adalah hantu. Tapi saat mereka mencolok tangan di Yesus punya tangan, mereka rasa itu manusia. Oke, itu kamu saudara dapat cerita di mana itu? Baca di Alkitab. Di mana tertulis? Ada tertulis. Nah, itulah susahnya. Kamu nggak paham Bible. Itu tertulis di Lukas 24 nomor 37. Iya, yang kamu ada baca itu hanya singkat-singkat. Nah, sekarang kau baca fullnya di mana? Di mana kemudian Yesus menceritakan kalau penyesat itu bernama selain daripada Yesus. Di mana Yesus berkata penyesat itu tidak memakai namanya? Akan datang di zaman akhir. Jadi, zaman akhir nenekmu kiper. Bagaimana zaman akhir? Yesus mengatakan akan datang kepada kamu. Saudara, nanti akan datang Mesias palsu di zaman akhir. mati bija. Saatnya sudah dekat. Mama Lukas 21. Saudara boleh kau baca Lukas 21? Saudara boleh kau baca Lukas 21 nomor 8? Anda yang baca, saya diam. Saya tidak pegang. Kamu kalau tidak punya senjata kenapa ikut perang? Matilah kau. Oh, biar tidak pegang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu ini gimana kawan? Kamu nggak bawa Bible, kamu nggak tahu Bible, tapi kau menentang isi Bible. Gimana ceritanya? Hanya dengan modal, kamu harus baca dari nomor 1, kamu harus baca seluruhan. Kamu jangan ragukan keilmuan saya tentang Biblemu. Saya Muslim yang diperintah oleh Al-Quran. Ikra, 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 ikra. Itu salah dari berbicara tuh dari. Karena itu bertentangan dengan imanmu. Karena imanmu bertentangan dengan Yesus, anak Maria. Karena imanmu bertentangan dengan kitabmu. Maka ketika kitabmu saya uraikan, kau mengatakan itu salah, kamu yang betul. Imanku tetap bertahan. Imanku yang selalu. Imanmu itu yang bertentangan dengan Yesus, kawan. Tidak. Sekarang kalau Anda mengatakan tidak, Yesus meminta muridnya waspada. Murid yang mana yang diminta oleh Yesus waspada? Kristen atau Yahudi? Yesus berkata begitu buat di zaman akhir. Karena zaman akhir itu akan datang Mesias palsu. Bukan di zaman itu. Di mana Yesus berkata zaman akhir akan datang Mesias palsu? Ada tertulis. Di mana? Ada ayat-ayatnya di Bible. Nanti buka sendiri, lihat di Matius. Kalau yang hancur mah. Memang Yesus mengatakan zaman akhir. Kenapa Yesus zaman akhir katakan akan datang Mesias palsu? Karena dari awal Mesiasnya bertelur, punya keturunan. La haula wala quwata illa billah. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Hari terakhir muncul orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan karena dari hari awal pertama sudah ada penyesat itu, kucluk. Karena dari awal sudah ada penyesatnya, makanya banyak orang yang disesatkan sampai akhir zaman. Subhanallah. Ya Allah, berilah hamba-Mu kekuatan untuk menghadapi saudara-saudaraku yang bebal ini. Amin. Susah kali saudaraku ini. Saya tidak ada menghina. Saya tidak ada memfitnah. Saya meluruskan ucapan Yesus. Jangan merasa kalian itu pengikutnya dulu. Tunggu dulu. Dudukkan Yesus dulu pada BAP. Pada keadaan yang ada. Dudukkan Yesus pada TKP. Pada keadaan yang ada. Jangan ente merasa penonton pun bukan. Saksi juga bukan. Lu merasa lu yang dinasihati sama Yesus. Pingin cubit pipinya. Gemes deh. Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi. Para kang, bukan dengan kalian. Yesus berbicara dengan muridnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kenapa nyakannya yang itu yang menyacak kalau dia di situ kamu duduk? Bukan, saudaraku Kristen bukan. Kalian nanti menjadi Kristen setelah masuk Belanda dan Portugis.
Cobalah kita dudukkan cerita itu pada porsinya. Jangan kita merasa kita yang duduk di situ di hadapan Yesus sambil ngopi. Bukan kita, bukan ente. Cobalah saudaraku, jujurlah. Jujur. Jangan memaksakan keadaan. Iman tanpa ilmu itu buta. Ayolah pakai akal. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu kemudian ambil sarung, ambil selimut, masuk kamar, kunci dari dalam, diketuk sama ibu. Paulus, open the door please. Anybody home? Hey, Paulus. Jangan Kenapa kau nak? Aku takut. Kenapa? Aku baca Bible. Kenapa kau takut? Kau baca Bible. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesatmu. Koplak. Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Aku lempar juga kau nanti pakai sagu ya. Itu perkataan Yesus kepada muridnya, bukan kepada kamu. Blokok. Buka pintunya, buka. Ini ucapan Yesus ini nak. Ini untuk orang-orang pada zamannya. Kenapa kau lebay kali pakai gemetaran, pakai takut? Enggak mah, ini kan tertulis di kitab kita. Tapi itu bukan kamu. Itu cerita masa itu, di mana penyesatnya datang kepada muridnya dan mengaku, akulah Mesias, akulah Yesus. Baca nak, baca, pakai akal baca, jangan kepedean, jangan GR. Coba baca pakai akal. Baca pakai akal. Oke, baca pakai akal. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Semua. Kamu itu semua. Menurut. Kamu pakai akal atau pakai anusmu? Kamu itu semua. Apa? Semua siapa? Tensiku naik teman-teman. Kamu di situ siapa? Kau ngajak aku tadi pakai akal, sekarang kau bicara pakai anusmu. Hai, tensiku naik. Ini bukan kata pakai anus. Sudahlah bang. Kau panggil pendetamu ke sini, lulusan neraka. Kau suruh gantikan kau di sini biar dia duduk diskusi dengan saya. Panggil pendetamu lulusan neraka yang paling tinggi, kemudian caranya menyesatkan. Suruh ke sini. Jangan setengah-setengah. Kau panggil pendetamu lulusan neraka tertinggi. Mari kita pakai akal. Kau baca itu pakai akal, oke? Murid-murid bertanya kepada Yesus, kapankah saat itu akan tiba, wahai guru? Guru menjawab, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Ini orang-orang cupu tak berakal ditanya, siapa kamu di situ? Semuanya. Termasuk bom-bom enggak? Iya. Termasuk Edis? Iya. Oh, jadi bom-bom dan Edis juga diminta oleh Yesus waspada kepada penyesat? Iya. Kepada aku juga? Iya. Bahlul, kau dekat sini kulempar pakai tutup panci, tahu kau? Bodoh itu jangan diborong. Bodoh itu jangan dipamer. Sesat itu jangan dipublish. Tuyul, simpan di lemari. Jangan kau ungkap di sini. Lukas 21 nomor 8 itu Yesus sedang berbicara kepada orang yang sedang bertanya kepadanya. Bukan kepada kalian, Cak Kangkung. Dinda Alif. Monitor Gurunda. Alif. Tolong ke apotik sebentar deh, beli Kombantrin, belikan saudara kita yang tadi kayaknya tensinya naik. Bang Gores. Kapotek. Tapi belakangan memang ya modelnya begini-begini semua sisaan. Allah. Al-Quran saya tidak mungkin keliru. Al-Quran saya nggak mungkin keliru. Dan saya akan tetap bertahan mempertahankan apa yang dinarasikan Al-Quranku.
Dan ternyata Bibelmu pun menarasikan hal yang sama. Mau kayak mana? Waspadalah kepada penyesat. Iyaduuna illa min dunhi illa inatha. Yang menyembah penyesat adalah yang menyembah berhala. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Itu kata Quran. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Hari ini separuh dari penduduk bumi menyembah makhluk yang mengaku Kristus Mesias. Ayo, gugurkan kebenaran Al-Quran ini. Susah kan? Susah aja, ayo. Makanya kalian disebut kafir. Apa kafir itu? Menutup diri. Menutup diri dari mana? Dari kebenaran. Mentang-mentang yang mengucapkan itu Suma. Mentang-mentang yang mengatakan kebenaran itu umat Islam. Mentang-mentang yang mengucapkan dan menyampaikan kebenaran itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Mentang-mentang yang menyampaikan kebenaran itu adalah bukan dari Kristen. Maka kalian tolak, kalian nutup diri. Apa yang bohong? Bukan penutup. Jadi kafir itu apa? Kafir itu orang yang tidak beragama. Coba Anda baca di Matius 5 tuh, yang disebut kafir di situ itu terjemahan yang keliru. Di situ kata bodoh, harusnya jahil, diterjemahkan kafir. Raka dalam bahasa Yunani itu kan bukan kafir namanya. Bahasa Yunaninya raka di situ. Itu raka artinya bodoh atau bahlul. Ngaco lu. Jadi kembali, Yesus meminta Bani Israel muridnya waspada kepada siapa? Jawab. Waspada sama nabi palsu yang datang setelah dia. Nah, bagus. Tanda-tanda nabi palsu bisa kamu lihat dari buahnya. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Maksudnya siapa yang begitu? Kok siapa? Nabi palsunya datang setelah Yesus. Kata Yesus Matius 7:15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar Yahudi tapi mereka adalah Roma. Aku tahu tujuan kamu itu. Kau baca dalilmu, baca dalilmu. Baca, buka sekarang. Buka Matius 7 nomor 15. Di situ ada Roma enggak? Di situ ada Yahudi enggak? Coba. Baca. Murid diberi nasihat agar mereka waspada kepada nabi palsu yang datang menyamar Yahudi. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Saya tanya dulu kau. Lambang serigala itu dipakai oleh siapa? Yang tahu ketik di bawah. Roma. Serigala itu, Roma bukan? Roma. Kalau domba lambang untuk siapa? Israel. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Padahal dia bukan Yahudi, dia adalah Romawi. Baca Kisah Para Rasul 20 berapa itu? 21 nomor 28. Ada yang ingat? Di situ Paulus mengaku kalau dia kelahiran Roma. Filipi 3 nomor 5, Gurunda. Ya, dia mengatakan kalau itu dia mengatakan Parisi, Benyamin. Ini kelahirannya dia katakan terkait dengan kelahiranku. Itu coba aku lupa teman-teman. Kisah Para Rasul berapa? Hei, dia lahir sebagai orang Roma. Ada yang ingat? Mengaku sebagai bangsa Romawi. Sebagai orang Kisah Roma, 22 ya. bukan? Kisah 2225 coba. Coba. Saya kok jadi lupa teman-teman. Yang intinya kalau nggak keliru saya nomor 28. Ya, sampai 28 29. Kok jadi lupa saya? Kewarganegaraan itu kebeli dengan harga yang mahal. Itu berapa ya. itu? Kisah 22. Nomor 28. Bang Suma. Salah sedikit nggak apa-apa. Oke, jadi begitu teman-teman. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu
menyamar seperti Yahudi padahal mereka adalah Romawi. Salah saya. Kisah Para Rasul 22 nomor 28 ternyata. Ini gara-gara Bang Handi nih. Disuruh pergi ke apotek. Gimana dong? Makanya saudara-saudaraku, kalau Anda tidak percaya bahwa nabi palsu itu ngaku serigala, ngaku domba, tengok suratnya. Dia menulis 13 buku. Dari tahun 50 dia menulis sampai tahun 65. Itu dia menulis surat. 65 terakhir dia ngarang cerita di suratnya. Kita lihat surat Korintus diutus ke Korintia, tengah selatan Yunani. Kemudian Filipi dikirim ke Yunani, Onesifal Filipoi, Yunani. Kolose ditulis di kota kuno, Frigia, utara Laodikia. Kemudian Galatia di Ankara Turki. Antara Turki atau Ankara Turki? Antara Turki atau Ankara Turki, teman-teman. Kemudian Titus itu ditulis untuk orang yang ada di Antioquia, Turki. Efesus ditulis untuk para penyembah dewa Yunani yang ada di Artemis. Kemudian Tesalonika itu ditulis untuk orang yang bernama siapa itu ya? Silwanus, kalau nggak salah, teman-teman. Kepada orang yang ada di Tesalonika, kota Yunani Utara. Timotius itu sebutan seorang anak angkat dia yang bisa kita baca di 1 Timotius 6 nomor 11, Anthroposteos, manusia Tuhan, itu dituliskan kemudian kepada seorang laki-laki, di mana anak laki-laki ini memiliki seorang ibu yang berdarah Yahudi bernama Oneke. Ayahnya sendiri adalah orang Yunani. Jadi Timotius ini dia ibunya orang Yahudi tetapi bapaknya orang Yunani. Itu surat ditulis oleh Paulus kepada anak angkatnya bernama Timotius. Roma itu ditulis untuk orang yang ada di bangsa Roma. Anda bisa lihat di Roma 1 nomor 7. Jadi Paulus ini ya Roma. Waspadalah kepada nabi palsu. Kok nabi? Iya, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Turki, di Antioquia. Di antaranya adalah Saulus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Domba adalah Bani Yakub. Di mana tertulis? Yeremia 50 nomor berapa, teman-teman? Nomor 27 ya. Nomor 27 ya, atau nomor 17? Harus dicari guru dah. Coba. Sering-sering ini saya sampaikan. Nomor 17, Dek. Israel adalah domba. C. Yeremia 20. Yeremia 50 nomor 17. Oh, 50. Siap. Jadi yang disebut domba itu adalah Bani Yakub, Bani Israel. Nah sekarang yang nyamar seperti Bani Israel siapa? Islam atau Oten? Berat, memang berat. Oke, silakan diambil alih teman-teman sekalian. Siap, Guru dah. Terima kasih. Tadi sudah ada yang jalan ke apotik, ternyata yang jaga apotiknya nyimak diskusi, katanya diskusi dosisnya nggak ada buat Oten yang tadi. Belikan aja Tiodan. Ada yang tahu Tiodan atau Rundup? Itu obat itu. Ya, silakan dilanjut Oten yang mau naik. Masya Allah, mantap. Susah Oten untuk ngelawan karena data aja nggak punya.
Ada di dalam Bible, ada, baca aja katanya. Gitu kan. Baca pakai akal. Ayo mari kita pakai akal. Kita kirim pakai akal. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di sini siapa? Semua. Aduh, dompala Kardoba. Mananya teman-temanku ini? Ya, host, mungkin teman-teman Kristen yang masih mau berdiskusi, mau menambah ilmu, silahkan naik. Atau uji nyali juga boleh lah. Sesenio, monitor. Ya, Tanujaya, monitor. Noise. Cek Tanujaya, Jumatan apa mingguan? Oh, jatuh. Halo, Pak Junaidi. Ya, salam, selamat malam. Selamat malam. Mingguan ya, Pak ya? Ya, saya mingguan. Saya Kristen, Bang. Kristen. 3 berarti ya? Nah, 3 apa, Bang? 3 dalam 1, Bang. 4. Elohim Yahweh. Ya, itu karena ketidakmengertian Pak Ustadz Arif dibilang 4. Itu 3 dalam 1 itu, Pak Ustadz. Iya. Ya ibaratkan satu wadah ada isi 3 kan gitu. Ya, tapi dia satu hakikat kan di situ. Ya, memang banyak orang tidak mengerti, tapi saya memahaminya ketidakmengertian orang-orang yang tidak percaya kan di situ. 3 pribadi, 1 keluarga kalau menurut Doga. Ya, salah itu Pak Ustadz Arif. 3 pribadi, 1 hakikat. Di situ dia Pak Ustadz kalau kita bicara tentang Tritunggal itu. Pak Ustadz ini gimana sih? Sudah sering diskusi kok masih nggak ngerti-ngerti. Nah, iya, 3 pribadi 1 hakikat kan Anda bilang. Iya. Nah, pribadinya ada 3, hakikatnya adalah Tuhan kan gitu. Iya, hakikatnya itu adalah Allah itu tadi yang Nah, ibaratkan di sini kita di Komal ini semua ada berapa pribadi ini, hakikatnya 1. Iya, dalam arti begitulah uniknya Tuhan saya. Dia berarti benar ada 3. Ya kan dia memiliki 3 pribadi, 1 hakikat. Nah, iya pribadinya ada 3. Ibaratkan di Komal ini nih, ini total berapa nih? 9 ya. Enggak. Ada 9 pribadi di sini. Enggak. Tapi hakikatnya 1, siapa? Manusia. Nah, ini kalau Anda Tuhan, Tuhannya ada 3 pribadinya, hakikatnya 1. Apa itu Tuhan? Gitu. Ya, apakah kita yang 9 ini bisa dalam waktu yang bersama dari tempat yang berbeda? Kan tidak bisa. Tetapi Nah, ini kita di tempat yang berbeda masing-masing gimana sih? Iya, kan tidak bisa kita. Kita hanya 1 Komal di sini. Seperti ibaratnya, ya kan? Apakah saya yang ada di Kalbar ini bisa sekaligus langsung ada di Jakarta? Kan tidak bisa. Karena pribadi kita sebagai manusia itu terbatas. Tetapi Allah sendiri itu ya dalam waktu yang sama, dalam ruang yang sama dia ada. Bung, hakikat itu apa, Bang? Ya, hakikat itu yang sebenarnya bahwa dia adalah Allah kan di situ. Berarti hakikat adalah keadaan yang sesungguhnya, betul ya? Betul, Bang, betul. Hebat kali lah abangku ini. Hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai hakikat adalah keadaan yang sesungguhnya, boleh nggak saya tahu Yesus itu keadaan yang sesungguhnya apa? Manusia atau bukan? Nah, kalau kita berbicara tentang Yesus, ya dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Bukan. Itu bukan hakikat yang sebenarnya. Yang saya tanya hakikatnya. Hakikat yang sesungguhnya Yesus itu apa? Hakikatnya ya Firman kan di situ.
Loh, yang mana yang betul ini? Kalau hakikat dia adalah... Enggak, tunggu dulu. Kalau Anda mengatakan hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya, sekarang Yesus itu adalah hakikat. Yang sebenarnya adalah firman, berarti dia perkataan. Ya, berkataan dalam arti bukan berarti Allah berfirman jadilah Yesus, bukan seperti itu. Ya, lalu apa? Sekarang Bapa itu hakikat yang sebenarnya Bapa apa? Ya. Hakikat sebenarnya Bapa apa? Hakikatnya sebenarnya Bapa itu adalah Allah, hakikatnya firman itu adalah Allah, hakikatnya Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, oke, kalau begitu saya tanya. Kalau begitu saya tanya. Hakikat sebenarnya Yesus apa? Nah, hakikatnya Yesus yang sebenarnya dia memiliki dua kodrat karena nama kemanusiaannya itu Yesus. Ngomong apa orang ini mabok? Hakikat yang sebenarnya Yesus itu apa? Hakikat keadaan yang sesungguhnya Yesus itu apa? Ya, kalau abang bertanya tentang hakikat yang sesungguhnya, dia adalah Allah karena dia adalah firman. Oke. Firman itu dia adalah Allah. Jadi hakikat Yesus, keadaan Yesus yang sesungguhnya adalah Allah, betul? Ya, hakikatnya. Oke. Boleh Anda bacakan ke saya 1 Yohanes 3 nomor 2? 1 Yohanes, saya buka kitab suci saya. Silakan. Kita dengarkan semuanya ya, teman-teman. Iya. Saya suka baca kitab suci saya, Bang. Bahkan saya senang. Saya buka dulu ya. Siap. 1 Yohanes 3 nomor 2. 3 nomor 2. Iya, dibaca, Bang. Ya, ini perikopnya adalah anak-anak Allah kan di sini. Ya. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum dinyatakan apa keadaan kita kelak. Ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan Yesus yang sebenarnya, Yesus itu adalah Allah dan kita akan sama seperti Yesus. Berarti kita ini adalah kita ini adalah manusia kan, di situ dia. Pekok. Pekok. Anda mengatakan Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Allah dan kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan Yesus yang sebenarnya. Kalau Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Allah dan kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu, maka kita adalah Abang nggak paham, Yesus itu punya dua natur. Dia adalah kodratnya sebagai dalam keadaan yang sebenarnya, otakmu panuan. Iya, dia sebenarnya juga manusia dan dia juga sebenarnya ilahi, Bang. Berarti Tuhanmu itu separuh manusia, separuh Tuhan, gitu? Bukan seperti itu. Apa ini? Dia sepenuhnya manusia. Dia sepenuhnya manusia. Ilahi, kan sepenuhnya ilahi. Berarti dia setengah manusia, dia setengah ilahi. Betul? Salah begitu, Bang Juma. Lalu bagaimana, Bonyok? Kau sendiri yang mengatakan sepenuhnya manusia, sepenuhnya bukan manusia. Berarti Tuhanmu itu separuh manusia, separuh bukan manusia, Bonyok. Salah, bukan manusia, bukan ilahi, begitu salah. Dia adalah sepenuhnya manusia. Manusia, ilahi. Nah, sekarang manusianya ini ilahi enggak? Nah, manusianya ini ilahi enggak? Nah, kalau dalam kemanusiaannya dia bukan ilahi, dia sama seperti itulah kita, yang kubilang, Bonyok. Berarti yang kau sembah itu sepotong manusia, sepotong Tuhan, kucluk. Bukan begitu pengertiannya, Bang. Bukan sepotong manusia, sepotong Tuhan. Jadi Abang apa? Paham tidak ya? Apa? Kodrat Yesus itu sepenuhnya adalah manusia, sepenuhnya adalah ilahi kan. Sekarang saya tanya, sepenuhnya manusia ini Tuhan atau bukan? Ya,
Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, Bang, sama seperti kita, berarti bukan Tuhan kan di situ dia. Berarti tetapi, Tuhanmu, Bang, dengar dulu loh, Bang. Santai. Berarti Tuhanmu Bang. sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, betul? Iya, betul. Di situ ada berapa? Di situ ada berapa? Di situ ada berapa? Ada satu, Bang. Udah. Kau turun daripada saya ludahi mulutmu. Kau turun. Biadab. Kau turun. Anak setan. Kau turun. Kau bikin tensinya Pak Bom naik, itu namanya. Di situ sepenuhnya manusia. 1. Di situ juga sepenuhnya Tuhan. 2. Di situ ada berapa? 1. Memang betul-betul lah kau. Emang nggak bisa kalian itu berakal. Jangan berakal kalau masih mau di agama itu. Jangan. Gila kau nanti lama-lama. Harus gila memang. Pantaslah orang-orang cendekiawan mengatakan mustahil dalam waktu yang bersamaan dia beragama seperti itu dan juga dalam keadaan yang sama dia waras. Cocok secocok-cocoknya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak dewa, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Dalam keadaan Yesus yang sebenar-benarnya, kita akan sama seperti dia. Pertanyaan yang ada, apakah kita ini juga adalah dewa atau Yesus yang adalah manusia? Ayo, mana yang betul? Kita yang adalah dewa atau Yesus yang adalah benar-benar manusia? Sama seperti kita. Ayo, mana yang betul? Mana yang betul? Ku robek juga mulut kalian nanti ya. Memang kalian ini manusia berguna, memang kalian ini. Pantaslah Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam membantu setan mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Memang kalian ini pahlawannya setan kalian ini. Sahabat-sahabat, saya mohon izin sejenak. Host, ada yang mau syahadat di komalnya inspirasi, dan saya lihat ini teman-teman pada mendesak untuk saya hadir di sana. Boleh ya? Boleh ke sana lagi, Bunda? Saya ke sana sejenak, habis itu saya balik ke sini. Ya, silakan. Ya. Ada Ustaz Alim di sini. Oke, baik. Makasih ya. Siap, Bunda. Saya tunggu lagi. Oke, siap. Jangan dibuka pintunya nanti. Orang terbuka. Ibunya sudah ketuk pintu. Buka pintu, ada apa? Ada penyesat. Ada penyesat, Ma. Aku harus hati-hati. Katanya ada penyesat datang kepadaku. Mana tertulis ini, mah. Ini buat murid Yesus zaman itu, bukan zaman sekarang. Tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Alim. Di sini ada juga khaddamnya Komal ini, Kang Dito, Ustaz Felix. Host, bentar, aku ada yang minta data aku bentar ya. Lagi buka 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, bentar. Ya, silakan di-handle dulu Kang Dito. Iya, selamat malam Michael Jackson. Selamat malam. Ya, dari Denom apa? Jaya Kristen. Oh, baik. Tadi mungkin menyimak dari tadi ya? Baru ya datang. Ya, menurut abang hakikatnya Yesus itu manusia apa Tuhan? Tuhan. Hakikat sebenarnya? Tuhan. Tuhan. Ya. 1 Yohanes 3 nomor 2, coba Anda baca. Saya mengulang aja ya sambil nunggu Ustaz Arif ya. Ustaz Alif. Silakan. Apa bunyinya? Ya, silakan dibaca saja. Yang saya tahu
Kata Yesus, aku turun dari sorga. 1 Yohanes 3 nomor 2, Pak Michael. Nah, saya mengutip ayat saya. Menurut Anda, Yesus itu Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 nomor 2 itu tentang hakikatnya yang sebenarnya. Wah, kok diam? 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes pasal 3 nomor 2. Bentar, sabar. Gewil, Kristen, Gewil, buka mic-nya dulu Gewil. Kristen bang, Kristen. Oh Kristen ya, iya. Ngantri dulu bang ya, gantian. Michael Jackson cepetan dibuka datanya. Saudara-saudaraku yang kukasihi, itu ya. Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa yang keadaan kita kelak akan, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, Anda juga Tuhan, begitu? Menurut ini nih, ayat ini bukan begitu. Hah? Apa lagi? Apa menurut ayat ini? Coba kita baca ulang ya. Dengar dan telitikan. Saudara-saudaraku yang kukasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Ngerti kah? Iya kan sudah jelas di situ Pak Michael, bahwa Yesus itu nanti yang sebenarnya seperti apa. Kita itu sama dengan Dia. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, kita juga Tuhan. Macam mana Pak Michael ini? Jangan bodoh-bodohi orang di sini. Anda yang bodoh-bodohi orang di sini. Anda kau baca lagi. Saudara-saudaraku yang kukasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Terus masalahnya apa? Baca lagi. Iya, akan begitu aja. Ya, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya, kita akan melihat sama nggak? Sama nggak Anda dengan sama itu? Apanya sih? Udah mulai. Udah mengerti kan ayat ini? Udah mulai macam-macam. Sama seperti kita akan melihat Dia. Udah mulai macam-macam. Kita akan melihat Dia. Dia itu Yesus Kristus. Ya. Sama seperti Allah. Di sini anak-anak Allah. Apa kalian berkata bahwa kita ini sama seperti Yesus? Tidak. Kita ini orang berdosa. Ya. Pale, jangan bodohi orang. Jangan bodohi orang. Kalau tidak tahu ayat ini, bilang. Saya tunjukkan. Kau baca itu udah jelas bahwa kau sama dengan Yesus. Kalau kau bilang Yesus Tuhan, kau pun juga Tuhan, dong pala. Di mana ayatnya berbunyi begitu? Kau baca tadi, kau bisa baca, kau bisa nyimpulin sendiri. Saudara, kalau membaca itu jangan membaca sekali-kali, membaca semuanya. Anak-anak Allah.
Jangan mencopot-copot ayat. Satu ayat copot, satu ayat Baca copot. lagi pelan-pelan, kau yang menyatakan Yesus Tuhan, jadi kau juga Tuhan gitu loh. Muter-muter aja kau bisanya. Muter-muter aja. Sama dengan dia di dalam kerajaan sorga. Mana ada tulisan kerajaan surga? Dengar, baca. Saudara-saudaraku, kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ini menyatakan dirinya, ya menyatakan dirinya, mengertikah dengan menyatakan dirinya? Mengertikah dengan menyatakan dirinya? Baca aja dong. Iya, kalau bilang tidak mengerti, saya kasih tahu menyatakan dirinya. Oh lanjut. Nah itu ya, Anda tidak bisa menjawab karena Anda tidak tahu ayat ini apa. Oh lanjut, jangan nipu kau. Nipu, saya punya Alkitab kok. Kalau yang sok tahu gitu. Baca terusannya, ayo. Itu kita akan melihat dia. Dia akan bertata di kerajaan sorga. Dalam keadaan yang sebenarnya. Kan dari tadi sudah dibilang, Pak. Sebenarnya. Keadaan sebenarnya siapa? Yuk. Dalam keadaan yang sebenarnya Yesus siapa? Allah. Kita akan sama seperti Yesus. Iya. Berarti kita sama jadi Tuhan juga di situ. Kita sama-sama sama dia di sorga. Ya, dalam keadaan yang sebenarnya kita menjadi sama seperti Yesus. Iya. Kita jadi anak-anak Allah. Kalau begitu, Pak, Anda manusia atau bukan ketika di surga? Baik, kita roh. Roh ya, bukan manusia lagi, kita roh. Kok jadi roh? Iya. Bukan manusia lagi? Kita meninggalkan tubuh kita yang fana ini. Iya, tubuh yang fana ditinggalkan. Jadi bukan manusia lagi? Karena kita ini adalah anak-anak Allah yang Pak, pertanyaan saya, dalam keadaan yang sebenarnya Anda siapa nanti di surga? Anak-anak Allah. Berarti sama dengan Yesus kan? Sama dengan Yesus kita aja orang berdosa ditebus. Kita akan menjadi sama seperti dia. Loh, kok Bapak ini kayak lupa? Baru tadi dibaca. Iya, sama seperti dia di dalam kerajaan sorga. Sama. Dalam keadaan yang sebenarnya sama dengan Yesus kan? Tidak berdosa lagi. Yesus memang tidak orang berdosa. Keadaan yang sebenarnya orang-orang pengikut Yesus itu sama dengan Yesus. Iya, kita kerja di dalam sorga itu tidak ada dosa setitik. Dalam keadaan yang sebenarnya Anda Tuhan atau bukan? Saya manusia biasa. Ya itulah sama dengan Yesus. Apa? Sama dengan Yesus? Yesus itu siapa? Bukan manusia. Anak Allah. Manusia. Mana katanya dia manusia biasa? Berarti manusia biasa berarti ada dosa. Nggak ada kata biasa. Enggak. Kalau ada manusia biasa berarti dia tuh ada dosa. Kok jadi ngomongin manusia biasa? Nah. Mau dia manusia biasa, manusia luar biasa, tetap manusia, Pak. Bisa menjawab itu. Nggak ada kata biasa itu, nggak ada. Manusia biasa itu. Sekarang manusia biasa dan luar biasa itu manusia atau bukan? Apa? Udah makan kutu belum Pak malam ini Pak? Wah, Anda ini kurang minum air kopi nih, minum dulu air kopi supaya udah Pak. Kepala. Kan dikatakan di situ, saya baca sekali lagi ya, nih. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Keadaan kita kelak itu nanti di surga belum nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Iya, kita sama seperti Dia, kita tidak berdosa. Nah, sama. Tetapi dari awal kita berdosa. Ya. Orang udah di surga itu udah gak ngomongin dosa lagi, Pak. Mengertikah dengan ayat ini atau tidak? Dalam keadaan yang sebenarnya. Ini keadaan sebenarnya loh, Pak. Iya, dengan keadaan sebenarnya
yakin. Tak ada paksaan. Tertulis di Lukas 2 ayat 11 di mana telah lahir Yesus lahir, telah lahir juru selamat Kristus, yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Subhanallah. Allahu Akbar. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Subhanallah. Oke. Kita mulai. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa baginda Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. 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 Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, ada nggak yang ngirim KTP beliau ke Dinda Ardiansyah? Sudah semua, Gurunda, sama Bang Handi sudah, Bang Ardi sudah. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, ya, sudah. Berarti semua. Kita akan mempertanggungjawabkan keislaman beliau dengan memberikan legalitas secara hukum bahwa sertifikat mu'alaf itu sah karena API ini adalah lembaga sah dari negara. Ada pengesahan bukan abal-abal. Jadi sertifikat yang keluar itu dilindungi oleh negara sebagai dasar hukum untuk mengganti identitas di kolom agama. Saya kira begitu. Saya kembalikan kepada saudara kita pendidik sistematik teologi, saudara Bang Loding, silakan diambil alih. Iya adikku, istiqomah ya. Masya Allah. Amin. Ya, kita dengarkan doa, aminkan semua yang didoakan oleh imam kita, oleh ustadz kita. Oke. Iya, oke teman-teman, guru-guru, para ulama, para senior-senior di bawah. Ya, saya izin pimpin doa sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zikril karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya jal qatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya jal jalali wal ikram. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang bergelimang dosa ya Allah. Kami mengangkat tangan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Jal Jalali wal Ikram. Ya Allah, hari ini hambamu ya Allah telah kembali ke fitramu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah dia ya Allah. Pahamkanlah dia ya Allah. Istiqomahkan dia Allah dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, sebelum kami menundukkan tangan kami ya Allah, Engkau ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikan komal ini menjadi komal asbab hidayah ya Allah buat umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau jadikan syahadat beliau menjadi syahadat asbab hidayah buat saudara-saudara beliau yang belum taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikan syahadat beliau ya Allah menjadi asbab hidayah buat keluarga-keluarga beliau ya Allah. Ya Allah, kami tak pandai berdoa ya Allah. Apa yang Rasulullah minta itu yang kami minta ya Allah. Apa yang Rasulullah tolak itu yang kami tolak ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkau satukanlah hati kami ya Allah. Engkau satukanlah hati-hati guru kami ya Allah. Ya Allah, Engkau bimbinglah lisan kami ya Allah untuk menyampaikan kebesaran-Mu ya Allah kepada hamba-hamba yang belum taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
ya Allah ya Jal Jalali wal Ikram. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi fir junubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan. Amin amin. Silakan Gurunda. Terima kasih. Kembali ke host. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ya, gimana dengan teman-teman kita yang juga kemarin ada niatan untuk syahadat? Mereka on proses, iya. Termasuk juga ya Bang Jimmy ini lagi belajar terus beliau. Ya, gitu. Enggak teman-temannya saudara Al-KTP kan ada beberapa penikmat dialog lintas agama. Setelah tahu beliau ini sudah kembali ke Islam, ada respon nggak dari teman-teman kita? Ada, nanti saya Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah ada. Karena kebenaran itu seperti yang saya sampaikan tadi tidak bisa, mana yang hak tidak bisa ini kan ya, tetap hak, dan yang batil tetap batil. Dan yang pasti yang hak tetap menang, kebenaran tetap menang. Allahu Akbar. Masya Allah. udah muslim kali beliau ini, udah jadi ustaz. Allahu Akbar. Gara-gara baca kitab Sirah Nabawiyah ini beliau, Masya Allah. Iya betul. Ya, itu buku Allahu Akbar. Itu buku Sirah Nabawiyah itu benar-benar membuka pikiran kita ya, dari yang gelap menjadi terang. Jadi kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu dari kecil sudah sangat dipercaya ya Bung Ima ya. Al-Amin. Betul. Ya. Masya Allah. Kejujuran itu nomor satu. Kalau beliau sudah dikatakan paling jujur, apalagi yang diragukan oleh beliau? Tidak ada. Itu contoh dan suri teladan yang luar biasa yang harus kita ikuti. Dan teman-teman muslim sudah mengimplementasikan ya. Iya. Teladan Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya, acara selanjutnya, host, silakan dinikmati apa yang ada. Iya. Terima kasih banyak Bang Juma ya, teman-teman khususnya Bang Juma yang udah. Oke, sama-sama istiqomah ya. Iya. Selamat ya. Semoga Bang Juma panjang umur, teman-teman. Amin. Dijauhkan dari segala yang jahat. Amin. Segala urusannya. Amin. Berikan kesehatan. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Saya ya Allah. Saya mohon kepadamu ya Allah. Panjangkan umur mereka, jauhkanlah mereka dari segala yang jahat. Amin. Mereka kelancaran dalam segala urusan apapun itu ya Allah. Biarkan mereka umur panjang. Amin. Mereka berlipat gandakan segala apa yang mereka amal ibadah mereka ya Allah ya Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama adikku Al-KTP. Subhanallah. Ini kalau orang kena hidayah. Iya. Hidayah itu kan lembut, jadi lembut hatinya orang itu kan karena kena hidayah. Makanya orang yang dapat hidayah itu adalah orang yang melembutkan hatinya, tidak mengeraskan hatinya untuk mendapatkan kemudian kebenaran. Orang yang melembutkan hatinya itu mudah cahaya kebenaran itu masuk. Tapi kalau orang mengeraskan hatinya, ya mau kebenaran seperti apapun kita sampaikan, karena hatinya sudah membatu, ya sulit untuk ditelaah. Yang ada hanya penolakan, bahkan cenderung kita dianggap sebagai penyesat, penghujat, penista. Gitu. Kalau semua orang bisa melembutkan hatinya, ya setan tak ada ruang untuk masuk. Karena
kenapa para nabi itu dikenali dengan orang-orang yang soleh? Termasuk Yesus nih, Yesus disebut sebagai anak itu kenapa? Karena Yesus itu tekun mendengarkan didikan. Nah, cuman istilah anak Tuhan itu nggak dipakai di Islam karena disalahartikan, dianggap anak Tuhan itu berarti Tuhan. Padahal kalau tradisi Yudaism, anak Tuhan itu adalah orang yang soleh, hamba yang intim, hamba yang tekun mendengarkan didikan Tuhan. Itu yang disebut anak Tuhan, orang yang intim kekasih Tuhan. Nah, kalau itu masih dipakai di Islam, nanti banyak orang yang nyembah Nabi Muhammad. Saya kira begitu, ya. Saya hanya mengaminkan saja. Doa kepada adik kita ini supaya istiqomah. Istiqomah, dekatkan diri kepada orang-orang yang taat ibadah. Dekatkan diri kepada masjid. Jauhkan diri dari orang-orang yang ingin menjauhkan antum dari dirimu dari Al-Quran, dari Islam. Begitu saja dari saya, karena saya juga masih ada jadwal di sebelah, teman-teman. Siap. Ya, sebagaimana yang tadi saya bilang, Dek. Siap, saya masih ditunggu. aman. Masih Terima bisa kasih terhindar di Gurunda sini. sebelumnya. Masih bisa terhindar. Iya. Gurunda. Iya, Ya, Gurunda, sama-sama. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama, Sehat-sehat saudaraku. terus. Iya. Tunggu, Doa terbaik saudara, buat Gurunda insya Allah. VST Loading ini orang mana? Saya di Ternate, Maluku Utara. Tetangga kalau begitu kita. Iya. Pernah di Makassar? Pernah kemarin ke Makassar itu sempat hubungi Bang Palopo bilang mau ketemu sama Gurunda kan, tapi WA di admin itu katanya Gurunda lagi di apa? Di Bukit di villa kalau tidak salah. Siap. Sorry, maafkan aku kawan, maafkan. Siap insya Allah. Nanti Gurunda, insya Allah terima kasih. kalau datang lagi kita wajib kayaknya kita ngopi bareng. Iya, insya Allah ini kan ada rencana katanya Api punya acara kapan, insya Allah saya mau hadir. Jakarta. Sekalian. Iya, Di Jakarta. sekalian silaturahmi insya Allah. Iya, September. Oke. Rapatkan barisan, memang harus. Tidak Insya mesti Allah, insya Allah. tidak mesti masuk di API kemudian harus enggak. Kita ini Islam. API itu hanya kendaraan, hanya bendera buat non muslim bahwa kami hadir. Siap. Melakukan perlawanan terhadap gerakan-gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Itu aja, siapapun bisa kemudian berkolaborasi dengan Apologet Islam Indonesia. Sangat boleh jadi hari ini saya sebagai pembina di sana, ya tidak menutup kemungkinan tahun depan, 2 tahun kemudian, ya kita semua ini ada di dalam sebagai orang-orang penting di Apologet Islam Indonesia, kan gitu. Siap. Karena Islam butuh organisasi di Indonesia ini yang memang getol secara yayasan melakukan kantor terhadap gerakan-gerakan mereka. Harus ada organisasi itu. Kalau selama ini kan organisasi yang ada, ormas yang ada, aliansi yang ada kan pergerakan internal. Nah, ini API betul-betul pasang badan di paling terdepan untuk menghalau mereka para misionaris. Dan alhamdulillah di sekelilingnya ikut juga beserta teman-teman seperti ya PST Loading ini dan teman-teman Dinda Inspirasi. Bukan orang API tapi mereka berjuang sama dengan niat kita memberikan edukasi kepada anak bangsa untuk cinta kepada Islam dan mempelajari agama di luar Islam agar mereka dijauhkan untuk tidak keluar dari Islam. Masya Allah. Ya, kami orang API tidak membatasi diri, kami bisa berkumpul dengan siapapun, Masya Allah, selama mereka panjinya Al-Quran, Allah dan Nabi Muhammad, maka kita adalah saudara. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian, tetap berjuang, jangan pernah mundur, tetap katakan yang hak itu hak, batil adalah batil. Saya undur diri, karena kita masih ada kelas di sebelah. Besok hari insya Allah kita akan gabung kembali di sini. Ya, saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi besok ada kajian Indonesia Mission. Iya, mari Ki. Iya, siap. Terima kasih. Iya. Ya, mungkin di itu dulu Pastor Loading ditanyain dulu masalah sunat itu. Bunda Sudah mau kayaknya Al sudah sunat itu. Sudah kitan Al. Masa merespil. Tunggu, ini malam
Perih mataku bukan asap rokok, tapi air mata lagi keluar. Iya. Ya kita semoga ya Bang jarang-jarang host nangis loh teman-teman. Jarang-jarang saya ini nangis. Saya nangis ini. Iya. Momen-momen saya berharap ketika Bang Al Syahadat tadi dihadiri oleh Bang Jemi, semoga 1-2 hari ke depan Bang Jemi bisa menyusul ya. Insya Allah. Allah yang memberikan. Ya. Tapi saya emang nggak kalah sama Bang Al, Bang Loding. Saya mah udah sunat Iya, duluan. begini Bang Jemi, kita ndak tahu Bang Jemi. Di dalam itu Allah Subhanahu wa taala katakan may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jika Allah sudah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, seluruh dunia mau menyesatkan dia tidak akan bisa. Tetapi jika Allah sudah menyesatkan seorang hamba, seluruh dunia mau tunjukkan siratal mustaqim tidak bisa, Bang. Jangankan abang yang lemah lembut dengan kita ya, Umar bin Khattab salah satu orang yang pengen mau membunuh Rasulullah Muhammad SAW, tetapi di tengah-tengah perjalanan Allah membolak-balik hatinya dan menjadi salah satu pembela Islam yang paling terdepan, Bang. Ya, iya. Dan untuk saudaraku Alia, saya cuma berpesan, kasih nasihat bahwa di awal-awal kan kamu Kristen, habis itu kamu masuk Muslim, habis itu kamu murtad lagi dari Islam kan, Kristen lagi, habis itu kamu masuk Islam lagi. Nah, sudah tidak ada kesempatan lagi untukmu. Ketika kamu keluar dari Islam, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mau masuk Islam pun juga sudah tidak bisa. Ini kesempatan terakhirmu. Sudah 2 kali. Ketiga kali sudah tidak ada lagi. Dan ya saya akan berjanji kepada Allah. Saya akan berjanji kepada Allah, ketika kau murtad, saya cari kau nanti di akhirat. Saya yang minta itu bukan kedagingannya Yesus itu turun dari surga itu, tetapi keadaan rohaninya yang suci, yang kudus itu. Nah, sebab dibaca di dalam Lukas ya, Lukas 1 ayat 35. Itu gini, Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Jadi semua orang yang tidak berdosa itu berasal dari sorga. Oh, banyak dong Yesusnya kalau gitu. Gimana? Banyak Yesusnya. Yesusnya banyak kalau gitu, karena banyak yang turun dari sorga. Iya, artinya banyak orang kudus, tetapi karena Yesus yang pertama kali mencapai kekudusan, dia dijadikan kepala, dijadikan tuan, dijadikan penguasa, jadi pimpinan gitu loh. Nah, bukan jadi Allah ya? Bukan jadi Allah. Kalau jadi Allah, kalau jadi Allah itu pengertiannya sama seperti Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah, pemimpin, penyambung lidah Tuhan itu sendiri. Nah, Yesus ini penyambung lidah Bapa di sorga. Makanya kan dia katakan penyambung lidahnya Tuhan, Tuhan Bapa gitu maksudnya. Iya, benar. Woi! Begitu. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi. Kok hilang tadi Gurunda? Jadi kalau Waalaikumsalam. Lanjut. Ini makan pagi dulu, lanjut. Ambil kelas. Makan pagi 23:12 makan pagi beliau Ikhwan. lanjut. Oke. Nah, ini aku punya satu pertanyaan menarik untuk Kristen, apapun denom kalian ya. Aku punya satu pertanyaan menarik buat Kristen. Michael Jackson sama Suki siap? Iya, gimana? Kalian ini bertanya terus buat soal, tetapi kami nggak ada waktunya bertanya, Kak. Nanti habis ini nanya. Ini gue punya pertanyaan satu. Gue baru masuk dong, biarin gue nanya. Baru masuk gue loh. Gue tadi dari 2001 gue di sini, belum nanya-nanya. Arah. Ya.
Nanya satu aja. Ini bisa mengguncang imannya Kristen loh. Ngeri nggak? Ngeri nggak itu? Pertanyaan ini ya. Yang konyol. Enggak dong, nggak konyol. Ini bener-bener bikin kalian mikir ya. Perhatikan. Kristen ini agama yang sangat bangga dan sangat percaya dengan konsep keselamatan, ya. Jadi kalau kemana-mana dialog agama, Kristen itu pasti membanggakan keselamatannya, kan gitu ya. Percaya Yesus, kalian selamat, gitu. Hanya di dalam Yesuslah keselamatan itu ada. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, kan gitu ya. Tuh. Tuh diaminkan. Pertanyaannya gini sekarang. Terus siapa manusia Kristen yang nyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah di sorga sekarang? Banyak. Di situ terdiam satu agama loh. Banyak. Silakan. Banyak sekali. Nah, coba satu. Siapa yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, ya selamat. Nah, siapa? Siapa dia? Hah? Yang udah di sorga siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah. Nah, itu di mana tertulisnya? Hah? Di mana tertulisnya Matius sudah di sorga? Oh, coba. Adalah. Iya, di mana? Di Matius berapa? Coba nonton kesaksian Ibu Elizabeth yang masuk surga itu. Kok kesaksian? Puji Tuhan. Gimana sih? Puji Tuhan. Harusnya kan di dalam perjanjian barunya. Ibu Elizabeth yang masuk surga neraka itu menerangkan bahwa Yesus itu menyelamatkan dia. Oke, Ibu Elizabeth tertulis di mana? Di Matius berapa dia? Hah? Ibu Elizabeth tertulis di mana? Ibu Elizabeth. Itulah kalian ini, Pak. Coba cari. Nggak ada. Coba cari di YouTube itu. Aduh, kesaksiannya puji Tuhan. Di YouTube itu di kitab setelah apa? Setelah Lukas, setelah KPR? Mau cari di Di kitab suci dong, gimana sih? Keselamatan itu kan datang dari tertulis kitab suci, bukan tervideokan di YouTube. Zaman Yesus kan belum ada YouTube. Saya cari ayatnya ya. Saya cari ayat. Gitu dong. Masa pakai YouTube? Orang beriman kok pakai YouTube? Susah kan ya? Ini bukan pertanyaan konyol loh, ini serius loh pertanyaannya. Kalau memang benar Kristen itu keselamatan, tunjuk satu orang Kristen yang nyembah Yesus sudah di sorga sekarang. Kalau nggak ada ya jangan. Berapa Gerunda? Yohanes 13:33, mereka sudah di surga, baca. Yohanes 13:33, kita meluncur. Baca. Mereka sudah di surga. Makan. Yohanes 13:33. Gerunda nih suka bawa dalil-dalil yang jarang dibawakan nih, kawan. Itu serunya Gerunda. Dengar. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersamamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya kamu. Nggak boleh datang ke surga ini orang Kristen. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Iya. Seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Siapa yang melalui Yesus sudah di surga? Siapa? Murid-muridnya. Mana? Padanya. Mana tertulis? Mau tertulis? Iya. Di Al-Quran ya tidak ada tertulis keselamatan. Berarti nggak ada tertulis di Al-Quran maupun di Bible orang Kristen ada di surga? Wih, ada. Ini ada. Di mana? Yesus berkata. Yohanes 13:33. Ditolak, corona itu ditolak. Pertanyaan yang membela diri. Ya, Michael Jackson. Adakah bilang bener-bener ini kan apa pertanyaan gue mengguncang Kristen kan beneran kan? Kalau aku tanya begitu, siapa-siapa di sorga Muslim? Kalau kita bisa jawab, namanya adalah Ibnu Harisah. Kita punya nama, Kristen nggak punya. Sama bidadari. Bidadari kan udah di sorga duluan, dia belum di bumi. Bercocok tanam. Bercocok tanam sama Tuhannya. Malah ke situ dia kan. Orang ini kalau bidadari kok ketawa dia, tapi kalau pesundal kok seneng. Padahal kan Michael Jackson udah akan kawin sama Yesus nanti di sorga. Masih iri aja sama bidadari kami. Kan nanti kawin sama Yesus. Kenapa bahas bidadari kami terus? Emang malu. Loh, kami bangga sama bidadari, kami nggak mau sama Yesus.
Kami nggak mau sama Yesus kawinnya. Kami maunya sama bidadari. Adakah surga itu begitu? Aduh, jijiknya. Itu dia perkawinan anak domba. Kenapa disembunyiin? Ih, kawin sama Tuhannya sendiri. Jijik tahu. Nanti Michael kalau kawin sama Tuhannya mau dikeluarin di mana? Di perut atau di punggung? Iya. Ih, geli. Yesus kan nggak ada payudaranya. Masa surganya di kawin sama Tuhan. Masa surganya kawin sama Tuhan. Ih, kawinin Tuhannya sendiri. Ih, jijik. Perkawinan anak domba harus berbahagia, sabar menunggu giliran karena Tuhan cuma satu. Di Bible itu surga itu tidak ada kawin mengawin. Dusta, Wahyu 19 nomor 7 udah kebongkar. Berbahagialah kalian. Tentang perkawinan anak domba. Ih, kawin sama Tuhannya. Apa namanya kita bilang itu? Apa, ayo? Tidak ada. Udah, kalian udah ketahuan tahu, ini tinggal nunggu viral. Kawin sama Tuhannya. Kawin sama Tuhannya. Kawin sama Yesus. Jadi nanti kalau ada orang Kristen meninggal, kami yang Muslim bakal bilang selamat kawin dengan Yesus di sorga, semoga berbahagia di sana. Mana? Nanti kita bilang gitu. Wahyu 19 nomor 7 loh. Gimana sih? Gak tahu, nggak diajarin ya sama pendetanya ya. Itulah kenapa kalian kalau meninggal itu pakai jas tahu, sama pakai gaun, kan akan kawin sama Tuhannya. Daripada dipocongin. Ya tapi nggak kawin sama Tuhannya. Mana ada kawin sama Tuhannya, mana ya? Loh, ada itu Wahyu 19 nomor 7 tahu. Nanti kita ajarin ke gereja-gereja supaya nggak ditutupin. Itu sudah kami bahas. Itu tentang kalian tapi tutup-tutupin nih, kebongkar sama Islam, ketahuan sama Islam tahu. Ketahuan apa? Ketahuan sama Islam tahu. Ih, pantesan iri sama bidadari, ternyata dapatnya Yesus buat dikawin di sana. Tolong ngabarin kami ya kalau kamu lagi malam pertama sama Tuhanmu ya. Kabarin kami ya. Kalian itu sadar kalau surga itu tidak mengawin-awin. Terus kenapa Yesus jualan kawin di sorga? Kenapa? Kenapa Tuhannya jualan kawin di sorga? Mana kawin? Anak domba kawin itu istilahnya kedatangan Yesus ke dunia untuk apa yang datang itu? Kalau kawin apa yang datang? Kelamin lah. Apalagi gimana sih? Itu pemikiran kalian, itu pemikiran. Iya. Lo kok pemikiran gua? Kalau pemikiran kita salah, artinya tulisan lu yang sembrono ini. Menurut mereka, kawin itu bukan pakai kayak itu. Dia kayak main gunduk dia kalau kawin. Ya itu karena mereka malu aja Bang Andi itu. Makanya kita yang Muslim itu harus bantu sebarin. Kristen itu harus berbangga karena kawin dengan Tuhannya di sorga. Kita harus sebarin itu.